loh ini urusan pagar laut kenapa harus sampai presiden misalnya kan. Berarti ada sistem yang rusak tadi ya. Ada sistem yang rusak karena kita mengklaim diri itu sebagai negara hukum. Kalau negara hukum kan yang paling terlihat itu adalah hukum administrasinya jalan, administrasi negara. Jadi administrasi negara itu ada perizinan. Dengan mudah itu terlihat. Tapi dengan kasus ini bisa berjalan berbulan-bulan. Kemudian lepas tanggung jawab bahkan terakhir ada HGU nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme atau sistem hukum memangnya yang nggak berjalan. Bayangkan kalau presiden itu sendiri merasa nggak perlu turun tangan lah. Itu berarti hukumnya makin habis. Jadi kita kalau saya nyebutnya ini situasi yang terjadi dari bulan Juli itu sampai sekarang itu lawless sudah tanpa hukum karena tidak ada yang mengetahui izinnya, apa tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan muncul isu bahwa sudah keluar HGU-nya. Itu kan sangat luar biasa. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu Kanal 1 Visi Utama. Pemberantasan korupsi di Indonesia terus dipertanyakan, terutama karena hasilnya yang tidak memuaskan. Skor indeks persepsi korupsi kita terakhir itu hanya di 34, turun jauh dari angka atau skor 40 yang kita punya pada tahun 2019, mohon maaf. Nah, apakah premis pemberantasan korupsi yang kita agung-agungkan selama ini sebenarnya perlu kita pertanyakan kembali, perlu kita gugat, dan bagaimana kemudian strategi baru yang bisa ditawarkan? Kita akan mendiskusikannya dengan narasumber atau tamu istimewa kita hari ini. Namanya adalah Bang Laude Ronald Firman. Ya. Beliau adalah pendiri dari Yuris Makara di Universitas Indonesia. Lembaga ini didedikasikan memang untuk melakukan advokasi sektor hukum. Kemudian juga Bang Roni, ya, panggilannya ini adalah seorang advokat sekaligus merupakan pemerhati masalah hukum di Indonesia. Kita sapa dulu Bang Roni. Bang Roni apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke Bang. Bang Roni, soal pemberantasan korupsi. Kan kalau kita lihat tumpuannya itu selalu di penegakan hukum ya. Itu kenapa kemudian negara mendirikan KPK. Tapi sebelum KPK itu ya polisi jaksa juga punya peran ya. Kita akhirnya juga punya pengadilan khusus tindak pidana korupsi, pengadilan tipikor gitu. Itu semua sudah ada perangkat-perangkatnya tersedia, tapi kok sepertinya nggak nendang ini, ya, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Semua yang sudah kita punya ini dengan tentu biaya operasional yang besar ya Bang ya. Ya. Karena masing-masing lembaga ini kan mengajukan anggarannya aja tiap tahun itu gede-gede gitu. Nah, apa sih catatan Bang Roni soal ini? Apakah sebenarnya kita itu bisa bergantung dengan pendekatan hukum di dalam memberantas korupsi? Atau bahkan hukum itu sendiri merupakan persoalan yang harus dibenahi sebelum masuk ke isu pemberantasan korupsi. Gimana Bang Rob? Ya, tepat sekali kalau saya bilang harus melihat dari apa itu hukum ya. Kalau disebutkan, kita sering disebut di Undang-Undang Dasar, bahkan menjadi di Undang-Undang Dasar itu adalah Indonesia itu adalah negara hukum kan. Jadi tentu pasti pendekatan hukum. Tetapi khusus masalah korupsi ya, saya kira yang terjadi sekarang ini fenomenanya bukan saja menjadi hilang atau terjadi pencegahannya berhasil. Maksudnya korupsinya ini? Korupsi ya kalau kita bicara korupsi. Tapi yang saya lihat tuh malah makin variatif ya, makin variatif dan mendarah daging. Nah sebenarnya itu kan kalau kita makin kreatif. Kalau pemberantasan korupsi itu pasti menjadi komitmen bersama. Pasti kalau sudah ada satu pemerintahan atau negara yang mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. Tetapi perlu dikaji lagi, ini kalau di istilah spiritual itu kita meniti ke dalam. Meniti ke dalam. Kenapa korupsi itu ada? Sehingga harus diberantas. Nah, beberapa tahun lalu kemudian ada satu konsep ya baru atau apa namanya nanti mungkin bisa dijelaskan dengan
Oke, kita lebih ke penekanan kepada pencegahan, gitu kan. Tetap saja, berarti korupsi ada, kita cegah, nggak ada, supaya nggak ada. Kalau ada, berantas. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan, kenapa sampai bisa ada korupsi? Kenapa bisa merajalela? Ya, kenapa ada? Apakah ada kesalahpahaman atau ketidakmengertian bahkan bahwa korupsi itu sebenarnya apa, gitu. Kalau saya dalam pemikiran saya beginilah. Korupsi itu kan berasal dari bahasa Latin, kemudian oke lah terkenal menjadi bahasa Inggris yang paling umum itu supaya publik itu mengetahui ya. Korupsi itu yang paling gampang memahaminya itu adalah di dalam file kita, komputer kita. Begitu dia kerusak, corrupt. Nah, tulisannya corrupt. Kalau udah korup itu ya. Ya, corrupt. Jadi begitu udah corrupt itu artinya tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, kalau dikembalikan pada definisi awalnya korupsi, corrupt itu adalah kerusakan, kemusnahan, kebusukan semua. Jadi penyimpangan yang nggak bisa lagi diapa-apakan. Itu yang harus dipahami dulu bahwa korupsi itu tidak semata-mata hanya berkaitan dengan uang, harta dan sebagainya. Tetapi adalah korupsi itu adalah sesuatu atau perbuatan yang kalau di dalam saya menyinggung dari kitab suci, merusak di muka bumi, gitu. Dia merusak sistem, merusak tatanan. Nah, setiap perbuatan yang merusak sistem, merusak tatanan itu korupsi. Jadi kalau ditanyakan ke saya, apakah korupsi itu ada di mana? Dia ada di semua lini, di semua kalangan. Jadi jangan salah tanggap ya kalau orang melihat korupsi itu hanya prerogatifnya politisi atau kaum elit. Seolah-olah itu hanya ada di gedung parlemen, seolah-olah itu hanya ada di kepala daerah atau di pemerintahan. Enggak. Korupsi itu lahir karena manusia itu tidak taat proses. Manusia itu tidak sabar. Sehingga kita mengenal yang namanya instanisme. Nah, korupsi itu adalah instanisme. Jadi begitu kita ingin potong kompas, ingin melawan arus, ingin jalan pintas, itu lahirlah korupsi. Di lini keduanya yang disebut dengan pernah saya dengar dari Mas Abraham Samad mengatakan bahwa korupsi itu karena rakus. Itu lini keduanya. Tapi instanismenya dulu. Jadi orang yang gak rakus tapi melihat peluang, melihat aduh gak sabar, gak nunggu, dia potong. Nah begitu dia dia potong jalur, dia secara efek domino kemana-mana. Jadi sistemnya berubah. Nah itu disebut korupsi. Jadi merusak sistem. Nah bahwa kenapa tadi saya kutipkan kitab suci, karena di kitab suci memang ada. Itu hanya dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya menyebutkannya merusak. Padahal dalam bahasa Inggris itu corrupt. Nah harusnya dipahami juga bagi masyarakat yang memang masih mengikuti agama atau ingin mengetahui dari sisi agama, ada kok di Al-Quran itu. Ya Bang Roni, balik lagi ke persoalan hukumnya ya. Ya. Sejauh interaksi Bang Roni dengan isu hukum di Indonesia, kira-kira menurut Bang Roni sendiri evolusi korupsinya itu seperti apa hari ini? Kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, apakah semakin kasar, semakin terbuka ya? Kalau dulu kan kita tampaknya transparansi untuk sektor publik. Tapi mungkin sekarang yang transparan justru korupsinya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Bang? Atau digambarkan kira-kira seperti apa situasinya? Ya, betul sekali yang dikatakan bahwa semakin terbuka, semakin kelihatan lebih kepada indikator-indikator ya. Indikatornya lebih. Jadi kalau saya menyebutnya itu ke masyarakat juga semakin permisif ya. Semakin toleran terhadap korupsi itu. Karena tadi, korupsi itu apa sebenarnya kan? Karena begini, sederhana aja. Kalau kita hanya menyalahkan atau menuju kepada kelompok elit atau politisi yang melakukan korupsi misalnya kan, mereka itu kan lahirnya dari keluarga masyarakat juga gitu loh. Kenapa bisa ada itu? Nah ini mesti dilihat dari sisi hukum itu sendiri ternyata tidak memiliki kekuatan untuk melawan
politisasi. Jadi gini, apa saya bisa sebutnya, namanya kebijakan publik yang ada sekarang itu tidak mengarah kepada amanat konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi malah terbalik menurut saya. Jadi karena tadi pemahaman korupsi aja mereka nggak tahu, tidak diajarkan, dan tidak timbul kesadaran kolektif, tidak timbul kesadaran publik atau bahkan individu bahwa korupsi itu sebenarnya lebih jahat, itu setara dengan membunuh. Harusnya dia lebih haram dari makan babi gitu kan. Tapi babi orang takut makan babi, tapi kalau korupsi kok enggak takut tuh. Nah, kenapa? Karena mereka nggak tahu korupsi itu seperti apa. Contoh seperti korupsi itu kan tadi saya katakan bahwa orang yang mengambil jalan pintas kan banyak sekali di jalan raya. Karena ini Bang, mungkin dengan uang korupsi kita bisa beli daging sapi bukan daging babi yang halal. Oh iya bisa begitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa jangan anggap bahwa korupsi itu hanya berkaitan dengan suap menyuap ya, gitu. Karena tadi begitu kita mau melanggar suatu sistem, terus kemudian kita otomatis dia akan melanggar hak orang lain, hak kepentingan umum, jadi semua jadi rusak sistemnya. Dan kalau udah sistem rusak gitu, kalau di file kita korup, begitu kita mau jalankan tulisannya keluar error kan. Nah, itu yang terjadi. Kalau semua install ulang. Iya, harus diinstal ulang. Jadi ya kalau menjawab pertanyaan enggak ya? Iya, Bang Roni, berarti kalau saya boleh tegaskan, apakah sebenarnya kalau kita ngomong soal pemberantasan korupsi, kita itu pada hari ini salah berharap kalau kemudian hukum yang justru jadi komandannya gitu. Karena ternyata ada hal lain yang lebih mendasar yang harus dibereskan. Iya. Apakah seperti itu maksudnya akhirnya? Ini kembali lagi. Hukum itu kan, kalau kembali ya, hukum pengertian hukum itu sendiri, kalau kita bicara secara universal itu adalah hukum itu adalah sistem tadi. Itu adalah tatanan tadi sebenarnya. Tetapi kita sering yang lebih luas. Ya, pengertiannya yang lebih luas. Pengertian lebih luas. Nah, bagaimana tapi kalau dikaitkan dengan penegakan hukum, dia akan ada di ujung kan. Dia akan ada di ujung. Sementara kita bicara supremasi hukum. Nah, kalau supremasi hukum itu kan dia harus ada prinsip keadilannya, ada prinsip kesetaraannya semuanya. Jadi, nah yang terjadi dengan adanya korupsi ya semua hilang. Ya, jadi kalau hukum itu sebenarnya menurut saya, karena dalam hukum itu tadi ada proses penegakannya. Kalau proses penegakan itu suatu langkah, tindakan, perbuatan yang bisa juga menjadi langkah yang korup. Kalau tidak didasari tadi oleh komitmen atau pengertian yang benar dari awal. Ya bisa saja muncul, ini saya sampaikan misal kalau ada institusi misalnya yang katanya begini menegakkan hukum, tetapi dia mempunyai rumus atau sistem di dalam institusi itu, kalau saya sebutnya itu proyek pengadaan perkara. Jadi mengada-adakan perkara. Ya, mengadakan perkara. Jadi karena misalnya ditargetin ada satu lembaga yang harus sekian di sini di level ini harus sekian perkara korupsi, di level ini perkara korupsi. Jadi larinya ke angka. Sehingga kalau ada angka ada anggaran ya. Jadi dia harus menyiapkan proyek pengadaan perkara untuk mengadakan perkara itu dengan anggaran yang sudah disiapkan. Itu salah satu indikator saya. Tapi kan faktanya memang korupsinya juga banyak sebenarnya. Iya banyak. Nah, apakah artinya ini salah sasaran? Harusnya korupsi yang sebenarnya yang ditangani, bukan karena by design itu dirancang oleh misalnya penegak hukum. Ya, kalau yang tadi saya sebutkan itu, kenapa saya bilang arahnya bertentangan arah dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar itu, karena berkaitan dengan pencerdasan. Yang terjadi sekarang kan begini, kita kenapa misalnya nih contoh saja, korupsi itu makin banyak gitu kan.
makin banyak politisi yang korupsi? Ya karena siapa yang milih dulu gitu loh. Ya kan? Siapa yang memilih mereka? Kan itu berarti sumbernya itu kan dari pemahaman atau tingkat kecerdasan dari para pemilih. Nah, sekarang banyak penelitian yang saya baca ya, penelitian ini kalau saya boleh kutip, entah bagaimana Mas Ikat, bahwa misalnya kita menjadi negara, ranking korupsi kita tuh 115 dari, kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi, dari 180. Jadi kita rendah tuh ketika jadi ada 65 negara yang lebih korup dari kita kurang lebih. Di satu sisi, di sisi lain, misalnya dari penelitian lain, kita urutan 140 dari 208 negara Islami. Nah, jadi kita berada di bawah lagi nih untuk prinsip-prinsip. Padahal kita negara mayoritas Islam. Ya beda ya antara KTP Islam dengan nilai Islami. Itu perbedaannya di situ dari hasil penelitian itu. Ditambah lagi dengan literasi kita ini, kalau nggak salah UNESCO kita nomor 2 dari bawah, juara 2 di bawah. Dan yang terakhir ini yang IQ kita masyarakat kita tuh 127 dari 197 negara. Ini kan indikasi-indikasi level kecerdasan kita. Kemudian hasil dari pemilihan umum itu melahirkan misalnya wakil rakyat atau kepala daerah atau pemimpin yang kemudian terkena kasus korupsi. Artinya waktu kita memilih seseorang itu kita mengenyampingkan tadi nilai-nilai itu tadi. Jadi kita ikut dalam tanda kutip tidak peduli dengan korupsi, tidak peduli dengan nilai-nilai integritas. Kita kesampingkan semua itu waktu memilih. Nggak melihat rekam jejak, nggak melihat meritokrasi, nggak peduli. Nah, itu maksud saya, kesadaran kolektifnya tidak terbangun, bahkan tidak peduli. Tapi kalau nggak ada pilihan gimana Bang? Karena yang pilihannya itu kan karena misalnya nih ada kandidat 3, semuanya bermasalah sebenarnya kalau kita kuliti gitu ya. Itu gimana dalam situasi seperti itu? Karena partai ini kan juga tidak terlalu menghitung soal kan saya bilang sistem, integritas ya. Saya kan bilang sistem. Jadi kalau sistem itu memang dari awal yang menjadi kandidat itu, jadi gini loh, saya ambil contoh, saya nggak tahu nih apakah bisa masuk nggak. Sekarang kita pernah punya misalnya kenal dengan istilah panitia seleksi, pansel untuk memilih pimpinan KPK gitu kan. Pansel ini dulu yang setahu saya ini dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dikenal berintegritas. Kita bisa mengenal misalnya Buya Shafi'i, Mas Ahmad Santosa dan lain-lain itu ya. Kemudian mereka tuh menjadi langganan pansel. Kita bisa menggantungkan harapan dengan seperti itu. Tapi sekarang kalau kita tidak bisa mengenal siapa panselnya, kemudian dari hasil pansel itu lari ke DPR yang tadi dipilih, yang tadi Mas Adnan katakan salah satu dari 3 calon yang menjadi anggota DPR misalnya. Jadi kan semua menjadi terintegrasi itu dia. Bahwa kesalahan sistem korupsinya itu semua part-partnya itu pada ikut bersatu di situ dari awal. Jadi memang waktu kita menemukan kandidat, ya itu memang harus kandidat yang sudah terseleksi. Tapi dari awal kan enggak seperti ini. Jadi bagaimana kalau partai tadi sebutkan partai mengajukan orang yang bermasalah, ya di ujungnya seperti itu. Kesadaran, kalau saya mungkin kesadaran politik lebih baik atau kesadaran terhadap korupsi kalau saya ya melihatnya, ya masyarakat harus melakukan perlawanan. Ya kalau tidak ada orang bagus, lebih bagus nggak nyoblos. Jadi kalau dari sisi korupsi ya golput. Ya apapun istilahnya, karena tidak bisa terwakili idealisme kita bahwa orang ini nanti atau tokoh ini nanti kemudian akan bisa. Tapi ini ada sesuatu yang agak paradoks ya Bang di realitas masyarakat ya. Kadangkala ketika menjelang pencoblosan itu bahkan mereka menanti serangan fajar. Artinya mereka itu mau milih, yang penting kandidatnya ngasih uang. Ini yang saya bilang tadi. Kan saya bilang ketidaksadaran itu terjadi menjadi ketidakpedulian.
Jadi semula tidak sadar, kemudian menjadi tidak peduli bahwa terserahlah ini mau jadi seperti apa. Nah, pada saat yang sama justru pihak-pihak yang seharusnya menjadi menjadi panutan yang mendidik masyarakat tadi agar sadar korupsi, agar ikut mencegah korupsi, ikut menegakkan hukum agar tidak terjadi korupsi, justru diajarkan ikut di dalam pola-pola pola-pola koruptif tadi dengan seperti itu, seperti mendapatkan bantuan apapun bentuknya. Jadi orang memilih tidak lagi berdasarkan nilai-nilai integritas, tapi berdasarkan pemberian imbalan pembayaran seperti itu. Oke, kita tadi mendiskusikan bahwa menggantungkan ke penegakan hukum bisa saja salah karena ada kemungkinan penegak hukumnya juga justru memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan sesuatu ya secara personal ya. Tadi Bang Roni menyebutnya sebagai pengadaan perkara gitu ya. Pengadaan perkara. Kalau pemerintah secara umum kan pengadaan barang dan jasa ya. Kalau ini pengadaan perkara dan itu buktinya sudah banyak lah ya. Banyak. Bahkan sampai ke hakim ya. Terakhir kemarin ada hakim yang ternyata setelah digeledah ada uang dengan berbagai macam mata uang gitu ya. Bukan hanya rupiah tapi juga mata uang asing, dolar, termasuk emas, itu dikalkulasi nilainya sampai 1 triliun gitu. Itu buat apa juga gitu dan dari mana dapatnya kan begitu. Dan akhirnya kasus Robert Tanur mengkonfirmasi gitu ya bahwa berapa lama itu? Untuk bebas ternyata harus bayar ya. Artinya hukum juga mengalami pembusukan ya. Iya, betul, pembusukan dari proses itu. Betul. Nah, kemudian cara-cara pencegahan juga tidak terlihat ini capaiannya. Pemerintahan Jokowi waktu itu melakukan reorientasi dari penegakan hukum yang keras menjadi strategi pencegahan. Makanya kemudian keluar strategi nasional pencegahan korupsi. Tapi kok rasanya orang malah makin bebas ya melakukannya. Terakhir ya kita tahu bagaimana publik sekarang melihat kasus pemagaran laut ya. Di PIK 2. Bahkan informasi yang juga sudah beredar dengan bukti-bukti yang juga sudah beredar di sosial media, laut itu sudah ada HGU-nya begitu ya. Ini kan jadi menjadi makin tidak masuk akal. Cara negara bekerja gitu ya, terutama memfasilitasi dan mengakomodir kerakusan para pengusaha nih ya di sektor bisnis. Dan itulah sebenarnya korupnya tadi ya. Jadi kita nggak ngomong soal dia mencuri, dia menyuap, tapi dari kebijakan yang seperti itu saja itu sudah dilihat ada korupnya gitu ya, yang tadi disilahkan korup oleh Bang Roni. Nah, lalu bagaimana strategi lain yang bisa ditawarkan Bang Roni? Kalau dari beberapa hal yang sudah menjadi policy negara ini juga akhirnya mengalami kegagalan ya. Tadi Bang Roni melihat juga sisi supply and demand ya. Misalnya dalam konteks pemilu ya, kalau pemilihnya maunya cuma uang dari para politisi ya yang akan dihasilkan para politisi yang semacam itu gitu ya. Dan itu dikaitkan tabur tuai lah. Iya. Taburnya begitu, tuainya begitu. Betul. Dan itu dikaitkan dengan isu gap literasi, pengetahuan dan lain-lain. Nah, kira-kira terobosan apa yang bisa ditawarkan untuk memulai mendesain satu pendekatan yang baru yang itu mungkin jauh lebih efektif bekerja dalam mencegah atau mengelola masalah korupsi di Indonesia ini, Bang? Ya, sebenarnya saya ingin tanggapi dulu dengan isu yang baru itu. Kan begini, kalau saya meresponnya itu begini. Loh, ini urusan pagar laut, kenapa harus sampai presiden misalnya kan? Berarti ada sistem yang rusak tadi ya. Ada sistem yang rusak karena kita mengklaim diri itu sebagai negara hukum. Kalau negara hukum kan yang paling terlihat itu adalah
hukum administrasinya jalan, administrasi negara. Jadi administrasi negara itu ada perizinan. Dengan mudah itu terlihat karena kalau di komputer tuh langsung terlihat ini siapa kasih izin. Tapi dengan kasus ini bisa berjalan berbulan-bulan, kemudian lepas tanggung jawab bahkan terakhir ada HGU, nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme atau sistem hukum memang yang nggak berjalan, Jadi bayangkan kalau presiden itu sendiri merasa nggak perlu turun tangan lah, itu berarti hukumnya makin habis. Jadi kita, kalau saya nyebutnya ini situasi yang terjadi dari bulan Juli itu sampai sekarang itu lawless, sudah tanpa hukum karena tidak ada yang mengetahui izinnya, tidak ada yang mau bertanggung jawab, bahkan muncul isu bahwa sudah keluar HGU-nya. Itu kan sangat luar biasa. Ya, saya kalau ditanyakan pertanyaan saya apa yang harus dilakukan, ya kembali kepada pendidikan. Nggak ada cara lain, hanya mendidik masyarakat untuk menyadari, untuk memahami bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang sangat merusak atau perbuatan yang merusak yang bisa berasal dari keluarga masing-masing gitu loh. Apabila kita tidak mentaati sistem, ya karena tadi yang saya ambil contoh itu kan sekedar contoh, jangan publik di sini misalnya melihat korupsi itu hanya ada di di elit. Padahal kita setiap hari ini yang mengendarai sepeda motor, kita tahu nih lampu merah artinya apa, tapi kita tidak paham sehingga kita lewat. Kita tahu ini nggak boleh masuk melawan arus. Itu kan sebenarnya satu perbuatan korup gitu loh, koruptif. Tapi jadi harus dipahami bahwa korupsi itu bisa dilakukan dari masyarakat paling atas sampai masyarakat paling bawah, termasuk tadi menerima serangan imbalan untuk memilih sesuatu yang nanti akan merusak. Jadi pemburusan dari bawah. Jadi itu yang mesti diajarkan kepada mungkin generasi muda atau generasi yang sekarang ini melalui pendidikan, bahwa korupsi itu bukan sekedar suap menyuap, tetapi adalah perbuatan yang merusak sistem atau merusak tatanan. Itu harus disampaikan. Jadi kalau pemuka agama ya harus menyampaikanlah, misalnya 2877 surat 45 di Al-Quran itu ada kok, bahwa tentang tokoh agama mau dikasih konsesi tambang juga nih akhirnya. Bahkan arahnya sampai ke perguruan tinggi juga akan dikasih. Iya, karena saya juga pernah dengar, karena saya justru pernah dengar dari tahun 2000-an bahwa untuk kepentingan umat korupsi itu nggak apa-apa. Karena kembali tadi, karena korupsi itu tidak diterjemahkan secara benar sebagai perbuatan yang merusak sistem. Ini seolah-olah ya selama saya tidak menerima keuntungan, menguntungkan diri pribadi apa segala macam, itu bukan korupsi gitu kan. Bisa begitu kan kalimatnya. Oke, Bang Roni. Ini kita sudah panjang lebar diskusi. Iya. Jadi sahabat integritas, salah satu hal yang mungkin perlu kita pikirkan adalah bagaimana membangun budaya anti korupsinya. Iya. Ya, bukan bagaimana menunggu hukum bekerja. Karena hukum punya problemnya sendiri dan itu sepertinya juga membutuhkan waktu untuk membereskannya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya pemberantasan korupsi harus diarahkan kepada penguatan strategi pendidikannya. Sehingga nanti akan lahir sebuah masyarakat yang lebih melek, ya, yang kemudian bisa membangun atau membentuk sebuah budaya masyarakat baru, yaitu budaya anti korupsi, bukan budaya melanggar, bukan budaya korup gitu ya, yang tadi ya instanisme. Ya, budaya mie instan ya. Kalau kita kan senang dengan mie instan, sepertinya karena makan mie instan kita jadi suka yang instan. Instan ya, tidak sabar proses. Tidak sabar prosesnya. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.